Halo Sobat Minggu, gimana kabar kalian semua? Di kesempatan kali ini, kita akan masuk ke segmen recap episode, di mana gue akan menyajikan recap seluruh episode season 1 dari serial Hilda. Oh iya, karena menurut gue sendiri Hilda ini serial yang terbilang baru, jadi gue bakal nyampein recap semua episodenya. Karena di tiap episode ceritanya selalu berbeda dan menarik. Hilda adalah serial kartun yang ditayangkan di Netflix. Serial ini baru memiliki 2 season dengan jumlah total 26 episode. Sebagai pembukaan, gue bakal nyampaikan gambaran dari seri kartun ini dulu. Jadi, serial ini menceritakan tentang kisah seorang gadis kecil yang bernama Hilda. Hilda hidup bersama dengan ibunya dan seekor serigala rusa yang bernama Twig. Karena sejak kecil Hilda hidup di alam bebas, Hilda selalu berpetualang dan bertemu dengan makhluk-makhluk baru. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung aja masuk ke videonya. Setiap malam, rumah milik Hilda diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Ibunya yang sudah lelah dengan semua gangguan tersebut, kemudian memutuskan untuk pindah ke rumah baru. Namun, Hilda bersikeras tidak mau pergi karena ia besar di tempat tersebut. Di suatu tengah malam, Hilda berkenalan dengan sesosok makhluk yang bernama Alfur. Hilda lalu mendapatkan fakta jika di luar rumahnya ternyata banyak tempat tinggal dari kaum elf yang tanpa sengaja sering terinjak olehnya. Hilda yang merasa bersalah kemudian berinisiatif untuk meminta maaf kepada Raja Elf di keesokan harinya. Malam hari sebelum keberangkatan, Hilda bertemu dengan sesosok raksasa besar. Saat Hilda bertanya apa yang dilakukan oleh sang raksasa tersebut, sang raksasa menjawab kalau ia sedang menunggu seseorang selama ratusan tahun. Hilda lalu bertanya kepada Woodman, yaitu makhluk yang sering mampir ke rumahnya mengenai raksasa tersebut. Woodman berkata kalau raksasa tersebut bernama Jorgen. Di pagi harinya mereka menemui sang Raja Elf yang ada di atas gunung. Namun, sang raja mengatakan kalau para elf tidak bisa memaafkan perbuatan Hilda. Tiba-tiba, gunung tersebut hidup dan ternyata gunung tersebut merupakan raksasa wanita kekasih Jorgen. Singkat cerita, Hilda berhasil menyelamatkan sang raja dan kini sang raja mengumumkan bahwa Hilda bukanlah lagi menjadi ancaman. Sayangnya, di tengah kegembiraan, rumah Hilda tanpa sengaja terinjak oleh kedua raksasa yang melangkah pergi. Kini, keluarga Hilda harus pindah ke kota dan Alfur juga ikut bersama mereka. Hilda yang masih belum terbiasa dengan lingkungan barunya mencoba untuk berkawan dengan anak-anak di sana. Hilda kemudian menemukan seekor gagak yang terluka dan membawanya ke rumah untuk dirawat. Ternyata gagak tersebut bisa bicara, namun masalahnya gagak tersebut hilang ingatan. Hari itu juga bertepatan dengan hari festival panen yang konon setiap tahun The Great Raven akan muncul dan memberi keberuntungan di tahun itu. Singkat cerita, Hilda berhasil membantu mengembalikan ingatan si gagak dan ternyata gagak tersebut adalah sosok sang The Great Raven. Raven mengajak Hilda terbang ke langit sembari menceritakan tentang kisahnya. Jadi sebenarnya gagak tersebut hanyalah burung biasa. Suatu hari, ia bertengger di sebuah patung tokoh ternama di kota. Tapi lucunya, gara-gara ia bertengger di sana, hasil panen di kota malah jadi semakin meningkat. Warga lalu menganggapnya sebagai The Great Raven yang membawa keberuntungan. Selepas itu semua, Hilda menonton festival panen bersama ibunya dan berjanji ia akan berusaha membiasakan diri tinggal di kota Trollberg ini. Hilda kini bergabung dengan kelompok pramuka bernama Sparrow Scout seperti ibunya dulu. Ia juga mendapat tugas pertama bersama teman barunya yaitu Frida dan David. Frida merupakan anak pintar yang disiplin, sementara David adalah anak penakut yang sering gelisah. Tugas pertama mereka adalah membersihkan sebuah taman dan membuatnya menjadi lebih indah. Tapi keesokan harinya pekerjaan mereka dirusak oleh Fitra yang merupakan makhluk yang tinggal di dalam tanah. Fitra tersebut merasa marah karena kemarin beberapa temannya ikut terbuang bersama sampah kelompok Hilda. Untuk bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, Hilda dan lainnya memutuskan untuk menyelamatkan kelompok Fitra itu. Singkat cerita, mereka berhasil menyelamatkan para Fitra, namun tugas pertama mereka dianggap gagal
karena proyek mereka sebelumnya rusak. Di sekolah saat ada pameran murid, David membawa sebuah kumpulan batu yang tiba-tiba bergerak. Ternyata batu itu adalah troll, yaitu sebuah makhluk yang siang hari berubah menjadi batu, namun bisa bangkit ketika matahari terbenam. Sayangnya, kota Trollberg merupakan kota yang sangat anti dan membenci para troll. Itulah alasan mengapa kota ini dikelilingi oleh tembok pembatas dari luar, yaitu supaya para troll tidak dapat memasukinya. Hilda dan kawan-kawan kemudian berusaha mengeluarkan bayi troll agar tidak menimbulkan masalah. Dan akhirnya, Hilda mampu mempertemukan bayi itu dengan induknya. David mengeluh kepada Frida dan Hilda bahwa akhir-akhir ini ia sering mendapat mimpi buruk. Untuk mendapat informasi lebih lanjut, Hilda mengajak teman-temannya menjumpai Red King. Red King merupakan roh tikus yang bisa memberikan informasi dengan bayaran sebuah rahasia. Hilda membisikkan sebuah rahasia dan Red King membalasnya dengan memberitahu jika yang memberi David mimpi buruk adalah seorang gadis remaja. Mereka mencari info lebih lanjut dan menemukan jika gadis remaja itu adalah salah satu dari makhluk-makhluk yang disebut Mara, di mana Mara sendiri merupakan roh yang sering berbuat jahil dengan memberikan mimpi buruk. Mereka bertiga kemudian sepakat untuk melawan Mara tersebut, di mana Hilda kemudian menantang si Mara. Apabila Hilda mampu menyelesaikan mimpi buruk yang diberikan, maka Mara tidak akan lagi mengganggu David selamanya. Hilda kemudian berhasil dan keesokan harinya David tidak lagi bermimpi buruk. Sedangkan si Mara kemudian memilih untuk mengganggu orang lain yang tidak lemah seperti David. Ketika mengumpulkan berbagai jenis bunga untuk tugas, Hilda, Frida, dan David diserang oleh sekelompok elf misterius. Kelompok elf tersebut bahkan menangkap David. Alfur menjelaskan kalau kelompok elf tersebut adalah keluarga Braga, di mana mereka merupakan kelompok elf yang dulu pernah diusir dari kampung halaman elf. Hilda dan yang lain kemudian menemui pimpinan elf yang bernama Bartel. Dan sebenarnya kelompok elf tersebut bisa pulang jika mau menandatangani sebuah kontrak. Namun, mereka menolak dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah lagi berurusan dengan kontrak. Demi membebaskan David, akhirnya Hilda, Frida, dan Alfur mencari sebuah jalan keluar, yaitu dengan cara membakar kontrak elf yang dibuat dengan api dari Lindworm. Setelah kontrak dibakar, David pun kemudian dibebaskan. Selain itu, sekarang seluruh kelompok elf bisa pulang kembali ke kerajaan. Namun, para elf mengatakan bahwa mereka semua lebih suka hidup di luar daripada di kerajaan. Hilda mencoba membantu David dan ibunya yang sedang kerepotan mengerjakan tugas mereka. Ia lalu pergi ke perpustakaan dan menemukan sebuah buku sihir yang mampu memberikan keberuntungan kepada targetnya. Hilda kemudian mencoba untuk menggunakan sihir yang baru ia pelajari dan terciptalah Titmouse, yang mana bila tikus ini diberikan kepada inangnya, maka keberuntungan dan hal baik akan selalu datang. Awalnya semuanya terlihat sempurna, hingga akhirnya mereka mengetahui bila tikus-tikus ini selalu berada di dalam inangnya, maka roh sang inang akan dicuri. Mereka pun memutuskan untuk melenyapkan tikus itu dan merusak mantranya. Singkat cerita, Hilda dan Frida berhasil mendapatkan tikus itu dan membawanya pergi ke tempat asal mereka diciptakan. Akhirnya, mantra pun berhasil dipatahkan dan kesadaran David beserta ibunya dapat kembali. Di rumahnya, Frida meminta bantuan kepada Hilda dan David karena kamarnya sangat berantakan. Mereka kemudian memasang sebuah kamera pengawas untuk merekam siapa yang mengacaukan kamar Frida di malam hari. Ternyata pengacaunya adalah Frida sendiri. Namun, ada satu buku Frida yang juga menghilang. Frida menjelaskan kalau buku tersebut adalah buku favoritnya dan ditulis oleh seseorang yang sudah lama meninggal. Mereka kemudian pergi mencari info di perpustakaan, dan si pustakawan menjelaskan kalau buku itu dicuri oleh hantu yang bersangkutan dengan buku tersebut. Si pustakawan juga memberikan Hilda sebuah alat yang bisa digunakan untuk memanggil hantu. Malam harinya, mereka pergi ke pemakaman dan memanggil hantu yang bersangkutan dengan buku tersebut. Ternyata hantu inilah yang selalu membersihkan kamar Frida karena ia sangat berterima kasih kepada Frida yang memiliki buku favoritnya.
Namun, karena bukunya hilang, ia tidak mau lagi membersihkan kamar Frida. Setelah mengetahui hal itu dan gagal mendapatkan bukunya kembali, Frida kini marah dan membenci Hilda dan David karena menganggap mereka tidak membantu sama sekali. Di pagi harinya terjadi badai yang membuat Hilda tidak bisa bermain di luar. Ia pun kemudian mendengarkan radio cuaca yang dibawakan oleh Victoria Van Gale. Diramalkan kalau sebentar lagi salju akan turun. Namun, salju akan kian membesar sehingga menjadi badai salju yang berbahaya. Hilda bersama David dan Raven kemudian pergi menemui Victoria di kantornya. Victoria lalu menjelaskan jika fenomena ini bisa terjadi apabila ada dua roh cuaca yang saling bertemu. Jika dua roh cuaca tersebut bertemu, maka mereka akan berdebat dan mengakibatkan badai. Untuk menyelesaikan masalah itu, Hilda dan Raven berniat mendamaikan roh cuaca yang bertengkar. Ketika semuanya sudah selesai, ternyata ada satu roh cuaca yang masih marah dan menyerang kantor Victoria. Ternyata, selama ini Victoria menahan satu roh cuaca kecil untuk dimanfaatkan. Hilda yang membenci sikap Victoria karena melukai makhluk lain, kemudian memutuskan untuk membebaskan roh tersebut. Dan alhasil, pada akhirnya kantor Victoria tersebut hancur. Hilda kemudian terbawa oleh roh cuaca tadi dan tanpa sengaja terjatuh di hutan tempat ia tinggal dulu. Di hutan lamanya, Hilda bertemu kembali dengan Woodman yang kalah taruhan melawan raksasa. Akhirnya, mereka pun dibawa pergi ke tempat harta si raksasa. Saat berniat kabur, mereka dikejar oleh raksasa itu hingga tersesat dan menemukan sebuah rumah kayu kosong. Ternyata, rumah tersebut memiliki semua hal yang diinginkan oleh mereka. Namun, mereka tidak dapat keluar karena terkunci di rumah tersebut. Rumah tersebut menjebak korbannya dengan cara mengabulkan semua keinginan orang yang ada di dalamnya. Di luar, Alfur, Twig, dan Raven datang untuk menyusul. Mereka menemukan Hilda, namun sayangnya mereka malah juga ikut terjebak di dalam rumah tersebut. Untungnya Hilda mengetahui kelemahan rumah ini, yaitu dengan meminta keinginan tanpa henti sehingga rumah itu kebingungan. Akhirnya rumah itu pun lenyap dan mereka berhasil berpindah kembali ke rumah Hilda. Di pertemuan pramuka, ditetapkan jadwal untuk kemah akhir tahun dan pemberian lencana pada anggota yang berprestasi. Hilda berniat mengajak Frida, namun Frida sekarang berteman dengan gadis lain. Saat pulang, Hilda tanpa sengaja bertemu dengan seekor Nisa yang bernama Tontu. Nisa merupakan roh yang tinggal di setiap rumah, di mana mereka tinggal dengan mengumpulkan tempat-tempat yang sempit dan tidak terpakai untuk dijadikan satu ruangan sebagai sarangnya. Sarang itu disebut Nowhere Space dan hanya bisa diakses oleh para Nisa. Tontu ternyata dibuang oleh pemilik rumah sebelumnya. Karena Hilda merasa kasihan, ia kemudian mengajaknya untuk tinggal di rumahnya. Namun, ternyata di rumah Hilda sendiri sudah ada Nisa, dan hal itu malah membuat mereka berkelahi. Saat perkemahan dimulai, malam harinya, Hilda dan David tanpa sengaja bertemu Frida yang kini berteman dengan para gadis Mara. Karena merasa tidak suka, David mengajak Frida meninggalkan para Mara. Namun, dari belakang malah muncul serigala hitam yang hendak menyerang mereka. Mereka bertiga kini dikejar-kejar oleh serigala itu. Untungnya, Hilda berhasil mengalihkan perhatiannya, dan akhirnya kemah pun dibatalkan. Di sini, Frida akhirnya kembali mempercayai dan berteman dengan Hilda. Pagi harinya, mereka melaksanakan tugas terakhir pengumpulan barang bekas, sembari mencari Tontu. Mereka kemudian berpencar, di mana Frida dan David pergi mencari barang-barang, sementara Hilda pergi mencari Tontu. Namun, sayangnya pencarian mereka berakhir sia-sia. Keesokan harinya, Hilda berhasil menemukan Tontu dan mengajaknya ikut ke tempat pramukanya. Barangkali, ia dapat menemukan tempat yang bisa dihuni. Namun, di tengah acara, tiba-tiba serigala yang kemarin menyerang muncul kembali. Tontu dan Hilda memancing serigala tersebut melewati Nowhere Space. Mereka melewati ruangan Nisa lainnya, dan tanpa sengaja Hilda menemukan buku Frida yang hilang. Mereka kemudian sampai di ruangan Nisa di rumah Hilda, dan ternyata serigala itu adalah anjing milik Nisa di tempat Hilda. Karena sejak kecil tinggal bersama Nisa, serigala itu mampu mengakses Nowhere Space. Singkat cerita,
Karena sempat menimbulkan masalah, mereka dikejar oleh tim patrol keamanan di kota. Dan akhirnya, Hilda menyuruhnya untuk membawa anjing tersebut keluar kota. Karena tidak dapat melewati tembok, Tontu dan Nisa satunya menggunakan kemampuan mereka. Mereka membuat sebuah dimensi kosong yang membuat mereka terlempar. Tontu bersama dengan Hilda dan ibunya berhasil mendarat tepat di luar tembok. Sedangkan Nisa satunya bersama dengan peliharaannya terlempar jauh ke hutan tempat Hilda tinggal dulu. Akhirnya, masalah pun kini selesai dan kini Tontu tinggal di rumah Hilda. Ibu Hilda kemudian berkata, walau Hilda tidak memiliki lencana prestasi, namun Hilda adalah anak paling baik dan berani yang juga sangat menyayangi semua makhluk. Oke guys, jadi itu dari seluruh episode Hilda di season 1. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi.